Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas UAS Komunikasi Bergerak yang ada di jurnal dengan judul A Novel Self-Healing Model Using Recording and Big Database Approach for 5G Network. Dan perkenalkan dengan saya Muhammad Rafi dengan NIM 20.043.11.00.117. Identitas sendiri yaitu identitas nasional sendiri yaitu judul novel self-healing model using recording and big database approach for 5G network. Untuk penulisnya itu ada Tamer Omar, Thomas Petshoglu, dan Ibrahim Naval. Untuk tahun terbitnya yaitu 2021. Asal publikasinya Elsevier dan link akses ya ada, bisa diklik di bawah. Itu masalah dan tujuan. Jurnal ini mengkaji kompleksitas operasi jaringan yang semakin meningkat di era 5G, terutama akibat penyebaran small cell dan antena masif umum. Tantangan ini mengharuskan adanya proses self-healing yang tangguh untuk mempertahankan keandalan jaringan dan meminimalkan dampak kegagalan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengajukan model self-healing inovatif yang menggabungkan antara pre-coding, big data, serta teknik machine learning guna meningkatkan performa deteksi kegagalan, diagnosis, dan pemulihan jaringan 5G. Untuk teknologi utama yaitu ada pre-coding, big data, dan machine learning. Untuk analisis relevansi yaitu ada 3 poin di sini. Yang pertama relevansi masalah, yang kedua analisis metode dan teknologi, dan analisis hasil kontribusi. Untuk relevansi masalah sendiri yaitu masalah dalam jurnal. Jurnal ini membahas tentang kegagalan pada jaringan 5G akibat kepadatan small cell dalam heterogeneous network atau HETNET. Penerapan masif MIMO meningkatkan risiko kegagalan yang dapat mengganggu kualitas layanan. Oleh karena itu, jaringan 5G memerlukan sistem yang dapat mendeteksi dan memperbaiki masalah secara otomatis untuk memastikan kelancaran dan kualitas layanan. Apakah masih masalah ini relevan dalam kondisi jaringan saat ini? Untuk masalah ini tetap sangat penting dalam konteks jaringan 5G masa kini, terutama karena 5G sedang dikembangkan secara luas di seluruh dunia dengan lebih banyak small cell dan perangkat yang terhubung. Kegagalan pada small cell sendiri dapat menurunkan kualitas layanan dan menimbulkan gangguan yang mengakibatkan sistem yang bisa mendeteksi dan memperbaiki masalah secara otomatis sangat diperlukan dengan IoT yang besar. Siapa yang membutuhkan solusi? Yang membutuhkan solusi yaitu operator seluler untuk menjamin keadaan dan kelangsungan layanan di daerah dengan kepadatan tinggi, termasuk di kota-kota besar. Untuk yang kedua ada industri, yaitu terutama untuk sektor yang mengandalkan koneksitas jaringan yang stabil seperti manufaktur dan otomotif yang memanfaatkan jaringan 5G untuk otomatisasi dan kendaraan otonom, yaitu untuk beberapa pabrik-pabrik yang banyak menggunakan robot. Itu dibutuhkan sinyal 5G untuk kelancaran pembacaan pekerjaan robot itu sendiri. Ketiga adalah kampus dan kota pintar, di mana smart cell dapat dipasang untuk mendukung konektivitas tinggi dan IoT, sehingga pemeliharaan jaringan otomatis menjadi sangat penting. Ya, kita tahu sendiri di kampus juga membutuhkan jaringan 5G untuk
kelancaran mahasiswa dan ibu dosen dan bapak dosen mencari informasi di internet. Nah itu IoT. IoT sendiri solusi ini sangat krusial bagi jaringan 5G karena membutuhkan jaringan yang sangat stabil dan terhubung. Dan gangguan pada small cell bisa mengaruhi banyak perangkat yang terhubung. Kita membutuhkan IoT karena gangguan pada smart cell itu sangat rentan. Dan agar kita tuh bisa membetulkan perangkat yang terkena gangguan secara otomatis. Analisis metode dan teknologi. Yang pertama adalah teknologi di journaling memakai teknologi pre-coding, yaitu teknologi pre-coding diterapkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data jaringan dan mengurangi gangguan pada sistem IMO. Teknik ini penting untuk efisiensi penggunaan spektrum di jaringan 5G. Dalam konteks self-healing, recording juga berperan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan saat terjadi kegagalan sel tertentu. Yang kedua yaitu ada big data, atau bisa dibilang database. Sistem big data digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data besar yang dihasilkan oleh jaringan 5G, termasuk informasi tentang performa kualitas sinyal dan kegagalan jaringan. Dengan data ini, proses healing dapat diaktifkan secara otomatis berdasarkan analisa yang dilakukan. Yang terakhir yaitu ada machine learning, model decision tree, model machine learning untuk menentukan kondisi kesehatan sel jaringan dalam kurung sehat, tersumbat atau gagal. Dengan algoritma decision tree dilatih dengan data yang dikumpulkan untuk memprediksi status jaringan dan memicu langkah pemulihan secara otomatis. Untuk analisa hasil kontribusi, kontribusi untuk kontribusi penelitian ini yaitu memberikan sumbangan penting dengan mengusulkan model surveilling baru yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti pre-coding, big data, dan machine learning untuk meningkatkan keandalan serta efisiensi jaringan 5G. Untuk kontribusi utamanya adalah pengenalan sistem yang dapat secara otomatis mendeteksi dan memperbaiki kegagalan pada jaringan 5G tanpa intervensi manual. Untuk hasil penelitian sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggabungkan pre-coding big data dan machine learning, proses surveilling dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Model yang diajukan mampu mendeteksi kegagalan, mendiagnosis kondisi jaringan, dan memulai prosedur pemulihan yang tepat. Dalam simulasi yang dilakukan decision tree yang dilatih mencapai akurasi lebih dari 90% dalam menentukan status sel sehat, tersumbat, atau gagal. Bagaimana teknologi dapat diterapkan? Teknologi yang dibahas dalam jurnal ini yaitu metode self-healing untuk jaringan 5G dapat diimplementasikan dalam pembangunan jaringan 5G di Indonesia. Beberapa langkah untuk menerapkan teknologi ini mencakup yaitu yang pertama integrasi pre-coding, penerapan pre-coding bersama sistem masif MIMO untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengguna spektrum jaringan, menggunakan gangguan serta mendukung pemulihan otomatis ketika terjadi kegagalan. Yang kedua ada penerapan big data, menggunakan sistem big data untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data operasional dalam jaringan 5G. Data tersebut akan dimanfaatkan untuk mendeteksi kegagalan dan memicu prosedur pemulihan secara otomatis. Yang terakhir yaitu machine learning, model decisionergy atau algoritma lain dapat digunakan untuk menganalisis data jaringan secara real time dan menentukan kondisi stasiun atau memicu tindakan pemulihan yang sesuai. Untuk infrastrukturnya berbasis cloud, yaitu infrastruktur yang menyimpan data besar dan mendukung analisis jaringan dapat diimplementasikan di pusat data lokal untuk mempercepat pemrosesan dan pengambilan keputusan yang diperlukan oleh chef ini. Untuk manfaat dan tantangan, untuk manfaatnya sendiri yaitu kualitas layanan
meningkat dengan sistem surveillance. Kualitas layanan jaringan 5G dapat dipertahankan meskipun ada gangguan atau kegagalan pada smart cell. Yang kedua adalah efisien operasional. Sistem ini dapat mengurangi kebutuhan intervensi manual dari operator sehingga menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi pengolahan jaringan. Itu keandalan jaringan. Teknologi ini meningkatkan keandalan jaringan di daerah dengan kepadatan tinggi dan banyak small cell seperti di kota-kota besar. Untuk skalabilitas, model ini mungkin ekspansi jaringan 5G dengan lebih efisien karena Safelink dapat mengelola jaringan yang lebih luas tanpa meningkatkan biaya yang signifikan. Itu tantangannya sendiri yaitu keterbatasan infrastruktur. Penerapan teknologi ini memerlukan infrastruktur yang kuat seperti pusat data dan jaringan komunikasi berkapasitas tinggi yang mungkin belum sepenuhnya tersedia di beberapa wilayah Indonesia. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan teknologi. Penggunaan big data dan machine learning dan recording membutuhkan keahlian teknis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan tenaga ahli dalam teknologi ini menjadi tantangan besar. Untuk masalah skalabilitas dan integrasi di Indonesia dengan banyak daerah yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan solusi ini di berbagai area dengan kondisi berbeda dapat menimbulkan tantangan dalam hal skalabilitas dan integritas dengan teknologi yang sudah ada. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, apakah teknologi layak diterapkan? Mengapa? Teknologi yang diuraikan dalam jurnal ini sangat pantas diterapkan pada jaringan 5G, terutama karena keandalan efisiensi dengan bertambahnya small cell di jaringan 5G, teknologi self-healing yang menggunakan pre-coding, big data, dan machine learning sangat penting untuk keandalan jaringan. Proses otomatis untuk mendeteksi dan menyelesaikan kegagalan jaringan dapat meningkatkan kualitas layanan tanpa perlu campur tangan manual yang memakan waktu dan biaya. Untuk peningkatan pengalaman penggunaan, di mana 5G di masa 5G, di mana pengguna dan perangkat semakin banyak terhubung, kegagalan jaringan harus dicegah untuk memberikan pengalaman yang lebih baik. Dengan skalabilitas jaringan 5G sendiri, karena jaringan 5G akan terus berkembang, penerapan teknologi ini akan membantu mengatasi kompleksitas operasional dan pengolahan jaringan dengan lebih efisien sambil menjaga kualitas layanan di seluruh daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Temuan terbarunya sendiri yaitu penggunaan pre-coding untuk meningkatkan efisiensi jaringan. Teknologi pre-coding khususnya jika digabungkan dengan Massive MIMO dapat secara signifikan mengurangi gangguan dan meningkatkan kapasitas 5G serta mendukung proses shift healing ketika terjadi kegagalan. Untuk peran big data sendiri dalam pemulihan otomatis, penerapan big data untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time menggunakan deteksi dan pemulihan kegagalan jaringan dengan cepat dan meningkatkan keadaan jaringan 5G. Untuk penggunaan machine learning sendiri dari model Vision 3 digunakan untuk memprediksi kondisi jaringan sehat, tersumbat atau gagal sehingga sistem dapat secara otomatis memilih prosedur pemulihan yang tepat berdasarkan kondisi yang terdeteksi. Untuk pengembangan infrastruktur code untuk analisis data, sistem berbasis code yang menyampaikan dan memproses data besar memungkinkan skalabilitas dan fleksibilitas dalam mengenai data dari berbagai small cell serta mendukung pengambilan secara terpusat. Penerapan di jaringan 5G Microsoft Healing dapat dengan mudah diterapkan dengan jaringan 5G di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengingatkan tantangan jaringan yang padat dan meningkatkan kebutuhan soliditas otomatis dalam untuk rekomendasi pribadi saya sendiri untuk penerapan teknologi di Indonesia disarankan untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur cloud dan sistem big data karena mengingat keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah, penggunaan cloud akan memudahkan pemrosesan dan analisis data tanpa memerlukan peningkatan perangkat keras yang besar serta mengurangi biaya awal. Selain itu, penting untuk meningkatkan
pelatihan sumber daya manusia agar dapat mengelola dan memelihara teknologi ini secara efektif. Implementasi teknologi sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah dengan infrastruktur yang mendukung seperti di pusat kota besar dan kawasan industri sebelum meluas ke wilayah lainnya. Kolaborasi antara pemerintah itu ya sangat dibutuhkan, dan jangan lupa para aktor seluler juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan ini. Dan pemerintah juga menyediakan dukungan regulasi dan kebijakan yang sesuai. Sementara operator dan penyedia teknologi bertanggung jawab atas aspek teknis dan pemeliharaan jaringan. Pendekatan ini akan memungkinkan penerapan teknologi secara efisien dan efektif di Indonesia. Untuk data sendiri, ya dari jurnal yang tadi, untuk sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.